Halo, channel ini membahas banyak hal seputar teknologi informasi. Oh ya, buat Anda yang sedang mencari kebutuhan perangkat IT untuk perusahaan Anda, berikut jasa instalasinya, silakan kunjungi website-website kami berikut ini. Saya tulis juga linknya di description box ya. Tahu nggak, kalau kondisi pandemi sekarang ini membuat penggunaan data di dalam negeri meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini tentu saja karena aktivitas seperti bekerja, belajar, hingga berbelanja dilakukan dari rumah. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan sebanyak 78,18% rumah tangga di Indonesia telah menggunakan internet pada 2020. Jumlah ini meningkat 4,43 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 73,75%. Nah, dengan bertambahnya data yang keluar masuk, maka kebutuhan akan data center semakin besar. Pada 2016 saja, kebutuhan akan lahan data center angkanya mencapai 290.000 meter persegi. Kemudian pada tahun lalu naik 29% menjadi 375.000 meter persegi. Berdasarkan data Structure Research, proyeksi pertumbuhan data center di Indonesia pada 2020 sampai 2025 akan mencapai 23,5% per tahunnya. Dan market size-nya akan mencapai 618,6 juta US dollar pada tahun 2025. Hal ini direspon berbagai perusahaan yang melihat hal ini sebagai peluang baru, lalu berlomba-lomba membangun data center. Setidaknya ada 6 perusahaan yang kini membangun data center di Indonesia. Yang pertama, Telkom. Telkom sebagai perusahaan plat merah dalam bidang telekomunikasi, tentu menjadi pionir dalam bisnis data center di Indonesia. Data center di Indonesia hadir pertama kali pada 1997 melalui anak usaha Telkom, PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma. Kini Telkom sedang mempersiapkan Telkom HDC atau Hyperscale Data Center yang berada di atas lahan seluas 60.000 meter di daerah Cikarang dan memiliki kapasitas hingga 10.000 rak. Data center dengan konsep green yang menggunakan daya listrik hingga 75 MW ini kabarnya akan menjadi yang terbesar di Indonesia dan akan segera beroperasi. Yang kedua, PT DCI Indonesia atau DCI Indonesia merupakan perusahaan data center yang telah melantai di bursa saham sejak awal tahun 2021. Perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group ini telah membangun data center di kawasan Pertiwi Lestari Industrial Estate di daerah Karawang, Jawa Barat dengan area seluas 86 hektar. Kompleks data center hyperscale yang dinamakan H201 ini dikabarkan memiliki kapasitas 3.000 rak dan siap dioperasikan pada tahun 2022 ini. Yang ketiga, NTT Communications atau NTT Communications. Perusahaan telekomunikasi asal Jepang ini bangun data center di Cikarang yang dibuka awal tahun 2021. Data center ini diberi nama Jakarta 3DC yang diklaim memiliki luas hingga 18.000 meter persegi dan memiliki kapasitas daya hingga 45 MW. Jakarta 3DC merupakan salah satu data center terbesar di Indonesia yang menawarkan layanan hybrid yang tidak hanya terhubung ke jaringan tertutup atau layanan cloud pribadi, tetapi juga terhubung ke layanan cloud publik. Selanjutnya ada data center Greenland Kota Delta Mas. Di sektor properti tercatat pengembang kawasan berbasis industri Kota Delta Mas, PT Pura Delta Lestari Tbk atau DMAS mengaku telah mendapat permintaan lahan industri yang cukup luas, yakni sebesar 70.000 meter. Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur khusus untuk mengantisipasi permintaan lahan dan industri yang membutuhkan teknologi terkini. Lalu ada data center BSD City. Potensi bisnis data center juga diambil oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE. Namun, perseroan mengaku masih memproses kajian dan review. Emiten ini akan menggarap ekosistem digital, salah satunya di area BSD City. Proyek tersebut diharapkan bisa menjadi arena kawasan digital hub dengan fasilitas dan infrastruktur meliputi koneksi kabel optik, urban forest, dan konektivitas antar bangunan. Kawasan yang terhubung dengan Green Office Park ini dikembangkan untuk mengakomodasi tenan digital industri 4.0. Adapun targetnya adalah para pelaku startup maupun perusahaan teknologi multinasional dan Ventura. Selanjutnya ada data center multipolar. Emiten Grup Lipo, PT Multipolar Teknologi Tbk atau MLPT
melalui anak usahanya PT Graha Teknologi Nusantara atau GTN, juga menilai bisnis data center semakin prospektif. Indonesia dianggap sebagai pasar yang besar dan sangat penting di kawasan Asia Tenggara. Saat ini GTN memiliki satu data center rated 3 berstandar kualitas Jepang dengan 7 layer keamanan yang berlokasi di kawasan bisnis premium Lipo Cikarang dan akan segera membangun gedung data center keduanya. Nah, itu dia beberapa informasi tentang perusahaan yang telah dan akan membangun data center di Indonesia. Jika perusahaan Anda membutuhkan berbagai infrastruktur untuk kebutuhan data center, langsung aja hubungi sales kami di link yang saya tuliskan di deskripsi di bawah. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.